bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa ya ayyuhat talabah azani Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah di sore ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bahasa Arab. Kita sekarang belajar Durusul Lughah dulu ya. Durusul Lughah. Sekarang kita masih pelajaran keempat ya? Ya. Benar nggak? Ya. Halaman 24 sekarang? 24 ya? Ya, buka halaman 24 ya. Iya. Di halaman yang ke-24 ini ya, dari pelajaran keempat kita masih mempelajari sebagian dari huruf jar ya. Antum di bab 4 ini hanya belajar 4 huruf jar ya. 4 huruf jar itu yang disepakati ada 9 ya, yang disepakati ada 9. Tapi sebagian para ulama menjadikan wawul qasam huruf qasam itu bagian dari huruf jar. Nah, yang dipelajari dulu itu ada 4 dulu ya, 4 dulu. Jadi bertahap ya. Yang pertama kemarin kita sudah belajar huruf jar, itu yang pertama apa? Fi ya. Fi. Ya. Yang kedua apa? Ila ya. Hai ala benar. Ala. Nah, yang sekarang apa? Min ya. Min. Kemudian ila. Fi artinya apa? Di atau di dalam. Ala di atas ya. Walaupun nanti kalau masuk ke Quran atau hadis ini ya, ke hadis itu ala itu memiliki banyak makna ya, banyak makna. Kadang ala itu diartikan sebab ada. Nanti kalau udah masuk kepada pembahasan tentang ma'anil huruf, mana dari huruf jar misalkan ya, itu seperti mengandung makna apa, ala mengandung makna apa, ila mengandung makna apa. Tapi untuk tahap awal kita pelajari ini dulu. Fi di dalam, ala di atas, min dari, ila ke ya. Nah, huruf jar ini ya, huruf jar ini disebut amil atau awamil ya. Artinya yang mempengaruhi kata setelahnya, pengaruhi i'rab kata setelahnya. Di antaranya itu mempengaruhi harokat kata
kata setelahnya. Misalkan al-masjidu, ya, al-masjidu. Ketika masuk fi jadi fi'il masjidi, ya. Maka fi ini disebut amil, amil, ya. Suatu faktor yang bisa mempengaruhi kedudukan i'rab kata setelahnya. Seperti itu. Nih, fi ini disebut huruf jar. Nah, adapun kata setelahnya ya dari isim, karena huruf jar ini dia masuk ke isim, ya. Jadi huruf jar ini masuk ke isim. Tidak masuk kepada fi'il. Tidak masuk kepada fi'il, juga tidak masuk juga kepada huruf, ya. Dia huruf-huruf jar ini adalah dia masuk kepada isim, tidak masuk kepada fi'il, juga tidak masuk kepada huruf, ya. Makanya kalau kita ingin mengetahui apakah suatu kata itu isim, fi'il atau huruf, maka kalau seandainya didahului oleh huruf jar, maka sudah dipastikan itu adalah isim, ya, karena ini merupakan bagian dari tanda isim, ya. Nah, berkaitan dengan isim, kalau tidak salah anak pernah menjelaskan, ya, bahwasanya isim itu kan ada dua, dilihat dari segi berubah dan tidaknya, ya. Isim itu kan sebentar, ya. Isim itu ada isim mu'rabun, isim mu'rab, yang kedua ada isim mabni. Mabniun. Nah, isim mu'rab itu apa? Ismun yataghayyaru akhirhu bisababi duhulil amil alaiha, yaitu satu isim yang berubah akhirnya, diantaranya berubah harokat akhirnya disebabkan adanya amil. Ini amil, contoh amil, ya. Nah, yang tadinya al-masjidu ada amil fi, jadi fil masjid. Nah, jadi mu'rab itu adalah suatu isim yang berubah, ya, akhirnya, diantaranya harokat akhirnya disebabkan karena adanya amil, ya, berubah, ya, berubah lafaznya, ya, berubah lafaznya, ya. Yang tadinya al-masjid jadi al-masjidi, berubah, ya. Itu mu'rab, ya, al-masjidu, al-masjid, al-masjidi. Yang kedua ada isim mabni. Isim mabni itu apa? Lujumu awahir kalim bersabuk, lujumu awahir kalim halatan wahidah, yaitu tetapnya akhir sebuah kata dalam satu keadaan, tidak berubah, ya. Contoh ayana, ya. Ayana ini sampai hari kiamat tidak akan berubah jadi ayani, tidak akan berubah jadi ayanu, walaupun ada huruf jar. Min ayana, misalkan dia tidak berubah jadi min ayani walaupun ada huruf jar, maka ini ayana ini termasuk bagian dari isim mabni. Dia jadi isim mabni adalah lujumu awahirul kalim halatan wahidah, ya, tetap dia suatu akhir kata dalam bahasa Arab dalam satu keadaan, tidak berubah walaupun ada amal yang masuknya. Jadi ima badur bahasa ima badur gitu, dia mah hesen di parentah. Nggak kudu kan minain, dia nggak mau minain saja terus, ya. Paham sampai sini, ya, paham, ya. Ya, sekarang buka bukunya 24. Antum perhatikan di sini ada kata al-baitu, kemudian masuk ke dalamnya min, jadi minal baiti. Ini kenapa berubah dari sukun kepada? Karena si sukun mau diwasalkan kepada alif lam, ya. Memudahkan bacaan maka diwasalkan, asalnya min, jadi minal baiti, ya. Kemudian al masjidu ilal masjidi, ya. Tadinya al baitu jadi berubah jadi al baiti, kan ada min, minal baiti, al masjidu ilal masjidi. Nah, sekarang ada dialog di sini, ya. Dialog di dalamnya ada huruf jar.
Di dalamnya ada huruf jar. Antum ikuti ya, ikuti anak. Ini terjadi dialog antara al-mudarris dengan Muhammad ya. Min aina anta. Kita wasalkan saja bacanya ya. Ana minal yabani. Wa min aina ammarun. Huwa minas sini. Wa min aina hamidun. Huwa minal hindi. Aina abbasun. Kharaja. Aina dhahaba. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba aliyun. Dhahaba ilal mirhab. Nah, coba nih, pelajaran ini 3 ini 4 ya. Pelajaran ini mudaris, antum Muhammad ya. Antum mudaris bertanya, Muhammad menjawab. Wahid isnani salasa. Min aina anta? Ana min al-yabani. Wa min aina Ammar? Huwa min as-Sin. Wa min aina Hamid? Huwa min al-Hind. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-mirhab. Iya. Di sini antum perhatikan, di sini ada pertanyaan dari mudaris ke Muhammad. Min aina anta? Min huruf jar. Aina, kenapa di sini tidak min aini? Kenapa tadi? Karena aina termasuk isim apa? Mabni ya. Min aina anta? Ana minal yaban. Yaban artinya apa? Ya, Jepang ya. Jepang, Yaban. Jepang, Yaban. Wa min aina Ammar? Ammar nama orang ya. Wa min aina Ammarun? Ini nama orang ya. Wa min as-Sini. As-Sin apa artinya? Cina ya. Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Hindi apa? India ya. Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja apa artinya? Keluar ya. Keluar. Kharaja dari khuruj ya. Aina dhahaba? Dhahaba pergi ya. Dhahaba ilal mudiri. Mudir apa artinya? Pimpinan ya. Ya. Kadang mudir itu diartikan, kalau mahal kan ada suka ada pimpinannya, itu mudir disebut. Perusahaan ada direktur mudir. Bahkan manajer juga disebut mudir. Ya. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhab. Mirhab apa? Toilet ya. Kloset. Nah, di sini dialog ini semuanya dalamnya ada huruf jar, yaitu min dan ila ya. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan tamarinu. Tamarinu artinya latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bebas ya, antum mengaku menjadi orang Arab bolehlah. Ya, bebas lah. Ya, Bang Ega, ajib ar-raqbal awal. Min aina anta? Ana minal Hindi. Anta minal Hindi? Nah, la ba'sa bihi. Anta tuhib Zakir Naik ya. Tapi indah ya. Ya. Nah, asani
Anta minal Filipina? La, ana min Indonesia. Nah, ana min Indonesia ya, atau minal Indonesia. Naam, asalis. Man minas sini, huwa minas sini. Man, masmuhu, siapa namanya? Aman. Siapa? Contohnya aja ya. Enggak apa, ambil aja di buku siapa? Dari buku siapa yang dari Asin? Aman. Ammar, coba ulang jawabannya. Man minas sini. Amarun minas sini. Ammarun minas sini. Ya. Tinam. Man aina hamidun? Apa bacanya itu? Min. Man aina hamidun? Kenapa dibaca man? Salah baca. Apa artinya man aina? Dibacanya apa nih? Man min mun. Min. Min. Ya. Min aina hamidun? Iya. Wa minal Yabani. Huwa minal Yaban. Ya. Boleh apa-apa ya. Terus Aina zahaba Abbas? Abbas zahaba ilal masjid. ilal masjid la ba'sa bih. Nah, mau ngarang boleh lah, mau ke buku boleh. Sok. Zahaba Aliun ilal mudir. Ulang. Adhaba. Adhaba. Coba apa bacanya nih? Adhaba. Adhaba Ya. Aliun ilal mudir. Coba artinya apa? Apakah di sini artinya apakah? Apakah Ali pergi? Adhaba Aliun ilal mudir? Apakah Ali pergi ke mudir? Jawab. Nggak tahu kan? Nah, ini ada di teks. Ada teks. Ada teks. Di terakhir. Kali ini terakhir. Zahaba ilal mirhad. Nah, pertanyaannya ada haba, ada A. Biasanya kalau pertanyaan A jawabannya itu bisa la, bisa na'am. Tergantung. Berarti ada haba Ali al mudir jawabannya apa? Na'am. Zahaba ilal mirhad. Kan pertanyaannya ada haba Ali al mudir. Lah. Terus dahaba Aliun. Dahaba Aliun. Aliun. Ulang. Aliun ilal mirhad. Ulang jawabannya ulang. Baca lagi pertanyaannya. Ada apa Aliun ilal mudir? La Aliun ilal Dahaba Aliun, la dahaba Aliun ilal mudir. Ilal mirhad. Ilal mirhad. Afwan. Ulang lagi. Ulang lagi pertanyaannya. Ada apa Aliun ilal mudir? La dahaba Aliun ilal mirhad. Betul. Ya. Sekarang masuk ke latihan kedua, ya. Wasil il atam dan asani. Iqra waktu madab jawahirul kalimat. Baca, tulislah dengan menentukan akhir-akhir kalimat di bawah ini, ya. Nah, bacanya harus benar di sini, ya. Nah, fadhal. Apa tuh bacanya? Apa? Al-Ghuraba. Al-Ghurabatu. Ya, betul. Ya, kaidah apa bacanya? Al-Ghurfatu. Al-Ghurfatu. Ya, masih ingat nggak? Itu di pelajaran apa Al-Ghurfat? Ada nggak di buku? Ada ya? Coba Kang Ega di halaman berapa? 21. Halaman 21 ya. Nah, ya nih ada ya halaman 21.
Al-ghurfatu. Ada ya? Halaman 21. Di dialog tuh, jawaban dialog. Ada ya? Al-ghurfatu apa artinya? Kamar atau ruangan ya. Ya Kang Ega, teruskan bacanya. Minal ghurfati ya. Artinya? Dari ruangan. Ya, terus. Minal hammami. Tarjim. Dari rohani. Ya, nah. Al-mirhadi. Kan Al-mirhadu. al-mirhabu. Toilet. Toilet, nah. Nah. Artinya? Ke toilet, nah. Al-yabanu. Iya, apa artinya? Jepang. Terus. Alfa. Alpa. Alfi. Ada tuh di buku. Ada yang tadi kita baca di dialog. Al-Filipin. Al-Filipinu ya. Ya, apa artinya? Filipina. Filipina ya. Kalau di buku itu ya, kalau di buku itu bentar. Gimana sih? Asin, Yaban, Asin, Shin, Al-Bilibin itu halaman berapa? 25 di Tamarin nomor 2. Oh iya. Nah, kalau buku antam minal Filipini ya, baca minal Filipini. Kenapa minal Filipini nggak minal Filipinu? Karena ada huruf jar. Berarti kalau nggak ada huruf jar, kembali lagi pada domah ya, al Filipinu ya. Ya, teruskan. Minal Hindi. Minal Hindi, betul. Ya, terus. Kang Ilasin artinya ke Cina. ke Cina ya. Masya Allah. Jadi ini sedikit-sedikit kita belajar Arab Gunul ya, bertahap. Pertama yang cukup berpengaruh itu ya terhadap kita mampu membaca Arab Gunul itu, pertama ya tentunya kita mengetahui kaidah ya. Seperti tadi kalau ada isim masuk ke huruf jar yang tadinya domah menjadi kasroh misalkan, nah itu. Nah tadi kan al-hammamu nggak ada huruf jar dibaca al-hammamu. Ketika ada huruf jar jadi minal hammami, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang pengaruh itu adalah mufradat, ya. Jadi mau tidak mau antum harus perbanyak mufradat, ya. Seperti tadi misalkan al-ghurfa dibaca al-ghurfatu. Kenapa? Karena lupa. Karena lupa kan, tapi kalau udah tahu kan, oh insya Allah benar. Ya begitu ya, paham? Wayahna orang kalau antum rajin mah dibuat di rumah ya. Buat aja, misalkan mau antum tempel di kamar ke produk yang ada buku ini. Yang dirasa antum belum paham, antum tulis mau pakai komputer nanti antum disimpan di kamar sebelum tidur, antum lihat aja gini. Dan yang paling efektif itu dengan gambar. Biasanya lebih teringat. Misalkan ini ya, zahratun apa artinya? Bunga ya. Bunga, antum gambar bunga. Oh, seperti itu. Pas kita sekolah al-madrasah ya, gambarnya sekolah. Biasanya ingatnya lebih kuat dibanding langsung terjemah. Begitu ya. Ya, sekarang kita ke latihan 3 ya. Iqra waktub ya. Siapa? Sekarang pada Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Hiya minal Hindi ya. Pada
kharaja al-mudarisu mina fasli wa dhahaba ila mudir. Ila mudiri. Mudiru mudiri. Ilal mudiri, ya benarnya kharajal mudarris minal fasli. Coba terjemahkan. Keluar mudiru dari kelas Iya, dan pergi ke kepala sekolah. iya. Terus At-tajir minal dukani. Mm-mm. Terjem Pedagang pergi ke pasar, ke toko. toko. Terus Kharaja Hamidun minal ghurfati wa zahaba ila hammam. hammam. Terjem Hamid telah keluar dari kamar pergi ke hammam. dan pergi ke apa hammam? Itu kamar mandi. Kamar Mandi. mandi. Iya, betul. Min kharaja minal fadha. Minal Minal fa minah minal kan ada min, jadi apa? minal fatil Minal apa? fa evi Minal minal fasli, ya. Fasli apa artinya? Kelas, ya. Ulang lagi bacanya, ulang lagi. kharaja minal. Coba terjemahkan min kharaja apa artinya? Dia keluar dari kelas. Min atau man yang bacanya? Man. Man, ya, jangan min di sini. Maka dilihat juga kadang makna, ya. Dan min itu sekali lagi kalau baca min, kata setelahnya itu fi'il, maka tidak mungkin. Ya, nah ini dibaca man, ya. Man kharaja minal fas, diulang bacanya. Man kharaja minal fasli. Minal Fasli. fasli. Minal fasli, terjemahkan. Dia Man apa artinya? Man apa artinya? Man artinya apa? Man. Who apa artinya? Who? siapa? Siapa, ya? Iya. Siapa yang keluar dari kelas? Siapa yang keluar dari kelas? Ya, betul. Sadis. Kharaja al-qalibu minal mudarisati. Minal madrasati. Dhahaba ila suqi. Tarjem. Kharaja keluar. Qalibu siswa. Iya. Siswa murid. Minal dari madrasah. Keluar. Dhahaba. Wa dhahaba artinya wa apa artinya? Dan dhahaba apa? Itu dhahaba. Apa? Ini Dhahaba. Hada kalau ini. Wa dhahaba wajah dari apa? Pergi. Wa dhahaba dan pergi. wajah badan pergi ila suqi. Iya. Suqi Apa suki? Pasar. Ya. pasar. Iya, ke pasar. Ulang lagi bacanya dan ulang lagi terjemahannya. Kharaja al-qalibu minal madrasatu wajah Kok minal madrasatu? Kan ada huruf jar. minal madrasati wajah ila suqi. Iya, terjem. Keluar siswa dari madrasah dan dari
Wa dhahaba artinya dan dan pergi iya. ke pasar. Iya. Ya. Agak Kang Ika. Tadi Khadijatu minas sini wa Khalidu Wa Khalidun minal Yabani. Nah, ulang baca lagi. Bacanya ulang lagi. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal Yabani. Terjem. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Tahina. Inna tamrin asalis. Nuasil at-tamrin al-rabi. Do fil faraghi fi majali harfa jarrin munasiban. Letakkan ya pada yang kosong, maksudnya pada titik-titik fi majali di bab berikut ini. Harfa jarrin dengan huruf jar munasiban yang cocok. Ya, kita udah pelajari huruf jar ya. Maka di sini ada min, ila, fi, ala. Tadal. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Tarjim. Buku itu di atas. Naam, tadal. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Pelajar ada di kelas. Ya. Zahaba Hamidun ila jami'ati. Tabahamidul jami'ati. Ya. Artinya apa? Hamid pergi ke universitas. Iya. Kharaja Mudir minal madrasati. Tarjim. Pimpinan telah keluar dari madrasah sekolah. Iya. Ya. Ja'ala Muhammad minal Sayyidi minal Yamani. Ya. Di sini kita ana lihat kelihatannya apa ya? Di sini agak rumit ya nomor 5 ini. Pertama gini. Kalau dhahaba mungkin nggak setelahnya min. Biasanya kan ila kan? Nah, di sini sedangkan di sini ada 2 titik yang mesti kita isi. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, ya. Misalkan dhahaba Muhammadun, misalkan ila as-sini. Terus ya. Ini ada titik lagi. Jadi apa? Ada yang bisa? Sok. Berarti fi'il. Makanya sudahlah, sampai asini saja cukup. Jadi al-yaban jangan diisi, ya. Nanti bingung. Jadi dhahaba Muhammadun ila sini cukuplah kata, ya. Oke, sekarang kita produk. Kayaknya apa ya? Tolong bisa menulis produk yang ada di kotak di sini. Di kotak-kotak ya. Nah, antum disuruh menghafal produk sama anak. Harus hafal. Nanti ke depan. Ya, sambil kayak nulis di depan, antum menghafal. Nanti antum ke depan satu orang menghafal produk ini. Kalau bisa pakai kotak-kotak aja, ya. Kalau nggak pakai kotak-kotak juga nggak apa-apa, penting rapi aja. Ya. Baik, bisa ngiring ngecas nggak anak? Ya, di situ ya? Boleh? Ya. Siap. Oh ya. Ini ada sepatu. Habis ke sana.
Sok sambil dihafal ya. Hah? Gini, Da'aba Muhammadun minasir. Jadi artinya sih telah pergi Muhammad dari Cina ke Jepang. Enggak, bahasanya kalau setelah dahaba mungkin nggak min itu maksudnya. Gitu. Pergi dari Cina ke Jepang. Itu masalahnya. Kalau dahaba setelahnya min bisa nggak itu? Terus kemudian ya, jadi rahasianya mah itu aja. Kalau da'aba dari situ bisa nggak min itu aja. Kalau bisa benar, kalau bisa benar bisa seperti itu. Kalau itu sebenarnya Da'aba Muhammadun bila minasir min dapat Muhammad pergi ke Cina, Cina. kurang enak. Tapi kemungkinan kalau dari sisi dauk bahasa kayaknya seperti tadi, enak tadi yang pertama. Cuman mungkin nggak setelah daba itu min, itu aja sih sebetulnya. Mungkin kalau ada kalimat lain yang misalkan kalimatnya setelah daba damin, itu berarti benar. Gitu. Bisa juga sih memang. Jadi saya berangkat dari GBI menuju bisa jadi. Jadi dabamin bisa jadi. Kadang-kadang bisa seperti itu. Seperti kharaja itu kan min, ya. Tapi kadang-kadang kharaja ila kadang. Kharaja ila. Saya keluar menuju diartikan. Saya keluar menuju. Sudah. Bagusnya ya kalau ingin cepat hafal, antum berdua pasangan, latih dulu saling bertanya. Gitu. Nah, nanti udah hafal nanti ke depan di sidang. Jadi berdua dulu saling bertanya dulu ya. Misalkan satu baris dulu nih, satu baris bertanya bolak-balik saling tanya jawab. Masuk ke baris kedua, baris ketiga udah apa? Tinggal tes dari awal sampai akhir. Sebenarnya 15 ya.
Kalau ini yang nggak hadir berapa orang hari ini? Yang Nggak hadir. hadir empat. Empat. Yang nggak hadir, Yang hadir ditanya aja. Tanya kenapa nggak hadir. Biar punya perhatian. Dan diingatkan kalau nggak bisa hadir dan ada udzur, kasih tahu panitia itu. ini yang tersisa tuh 10 atau 11 Ustaz. Dari 30 sekian. Jadi di awal pertemuan 9 yang waktu pertama kali khusus udah ada ingetin, yang 5 kali berturut-turut udah di keluarin langsung. Jadi ini sisanya emang udah yang benar-benar walaupun dia berhalangan ada udzur, Iya. insyaallah udah komitmen tuh. Iya. 10 atau 11. Sudah? Hafal ya? Al-faslu, kelas. Kayak nggak siap ke depan. Kayak nggak pasar, Asuku, toilet, al-hammam, toilet, al-mirhad, iya. Filipina, al-Filipina, al-Filipino, Al-Filipin, al-Filipino, keluar, Khorja, India, al-Hind, universitas, al-Jami'ah, kamar mandi, al-Hammam, toilet, al-Mirhad, pergi, Zahaba, Cina, as-Sin, ruangan, kamar, al-Ghurfat, kelas, al-Fasl, pimpinan, al-Mudir, Jepang, al-Yaban, dapur, al-Maghbahu, sekolah. al-Madrasah. Nah, jelas. Antum tunjuk, Tunjuk. tunjuk ke dalam. Nah, kayak gak tanya Indonesia kayak Indonesia aja biar dia kayak ke Arabin. Iya semuanya we. Pasar, kampus, universitas, al-Jami'ah, India, al-Hindu, ruangan, pergi, sahabat, pimpinan, al-Mudir, Jepang, al-Yaban, dapur, al-Matbah, kamar mandi, al-Hammam, toilet, al-Mirhab, kelas, al-Faslu, keluar,
Khoroja. Filipina, Al-Filipino. betul lagi. Cina, Aslino. Nah, yes. Ihtar menturid. Itu kan topik kita. Tropik. Tropik ini tatang. Tatang. Kan topik tanya. Toilet. Dapur. Asuku. Hah? Pimpinan. Al-Mudiru. India. Al-Bindu. Cina. Asin. Kamar mandi. Al-Mamu. Pasar. Asuku. Kelas. Al-Pasu. Filipina. Al-Filipin. Keluar. Khoroja. Kelas. Al-Pasu. Sekolah. Al-Madrasah. Pergi. Zahaba. Keuangan. Al-Hammam. Keuangan. Al-Ghurfatu. Universitas. Al-Jami'ah. Cina. Asin. Sudah, Masya Allah. Ihtar menturid. Namanya siapa lupa? Nah. Akbar, Pak. Akbar. Oh, Akbar. Madrasah. Indonesia. Indonesia, dia ke Arabin. Dapur. Al-Akbar. Jepang. Al-Yaman. Pimpinan. Al-Mudir. Kelas. Al-Fakir. Keuangan. Al-Ghurfat. Cina. Pergi. Kamar mandi. Al-Hammam. Kapus. Al-Jami'ah. India. Keluar. Toilet. Al-Minhal. Pasar. Filipina. Sudah. Akbar. Ihtar. Betul. Nama antum sa? Luki, Ustaz. Luki. Ya, Kang Luki. Kang Akbar. Salhu. Pasar. Asuku. Keluar. Keluar. Khoroja. Toilet. Toilet. Al-Halu. Al-Yamanu. Sekolah. Al-Mudiru. Kelas. Al-Faslu. Filipina. Al-Filipinu. Sekolah. Sekolah. Al-Madrasah. Dapur. Al-Madrasah. Kamar. Kamar atau Al-Ghurfatu. Universitas. Al-Jami'ah. Kamar mandi. Al-Hammam. Sudah. Nah. Ihtar. Ya Luki. Namanya? Rifki. Hah? Rifki. Rifki, Luki, Rifki ya. Fadal. Ruangan. Al-Ghurfatu. Cina. Asin. Asinu. Pimpinan kepala sekolah. Al-Mudir. Al-Mudiru. Diwasalkan saja. Ya, sekolah. Al-Madrasah. Dapur. Al-Matbahu. Al-Matbahu. Pasar. Afuk. Jepang. Al-Yaman. Filipin. Al-Filipin. Universitas. Al-Jami'ah. Kamar mandi. Al-Hammam. Pergi. Zahaba. Keluar. Khoroja. WC atau toilet.
al-munhad kelas al-munfatut kelas al-fas. Nah, Idris. Nah, sopo deh namanya antum Eka, Kang Ropik, Kang Tatang, Kang Akbar, Kang Lugi, Kang Rifki, antum bisa lupa? Nah, Rizki, ini Luki, Rifki, Rizki nih, ada cek ya. Ya, Kang Rizki, Kang Rifki, Salhu. Toilet, Is, bagus. toilet, Toilet al-mirhad pasar, as-suq keluar, kharaj Filipin, al-Filipin sekolah, al-madrasatu dapur, al-matbahu Jepang, al-Yaman pemimpin, al-mudiru kamar mandi, al-hammamu ruangan, al-ghurfatu kelas, al-faslu universitas, al-jami'atu Cina, as-sinu India, al-hindu pergi. zahaba. Masya Allah, mumtaz. Rifki ya. Alhamdulillah ya. Kita selesai nih pelajaran keempat. Sedikit kita belajar bab kelima. Tadi nama disuruh ke depan ya masing-masing, tapi bisa seperti itu juga ya. Aduh, Kang Ega nggak apa-apa Kang Ega. Nah, ini harus pakai ini apa? Harus pakai kayu putih nih. Ini belang begini. Dan ini kenapa ya nih? Makanya. Ini sengaja nih. Bagus nih. Tapi bagusnya dimiringin. Dimiring. Ini mah gini nulisnya tak kita. Nyek. Baca apa? Alif lam ro. Jadi kalau dipotong garis, dimiringkan bagus. Jadi khot nantinya. Jadi spidol khot. Nah, sekarang kita pelajari akan pelajari apa yang disebut dengan idhofah ya. Pembahasan idhofah cukup panjang. Tapi kita sekilas saja sini ya. Jadi dalam ilmu nahwu ada disebut dengan al-idhofah ya. Al-idhofah. Al-idhofah itu artinya nisbatu syai'in ila syai'. Nisbatu syai'in ila syai'in. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Maksudnya menyandarkan suatu kata kepada kata setelahnya. Idhofah ya. Jadi menyandarkan suatu kata kepada kata setelahnya. Berarti ada suatu kata, dua kata yang disatukan. Gitu ya. Nah, idhofah ini ya. Idhofah ini meliputi dua hal ya. Meliputi dua hal ya. Nah, kita ulang lagi ya. Al-idhofah itu artinya menyandarkan suatu kata kepada kata setelahnya ya. Menyandarkan suatu kata kepada kata setelahnya. Ini arti idhofah, nggak tulis nggak apa-apa ya, penting paham maksudnya. Nah, idhofah ini ada dua yang apa yang jadi idhofah ini mengandung dua unsur. Yang pertama disebut mudhaf ya.
mudhof. Yang kedua mudhofun ilaih. Pun ilaihi. Nah, contoh idhofah ya. Contoh idhofah ini kita ambil contoh. Contohnya misalkan Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ya. Kitabu Muhammadin. Kitab Muhammad, kitab kepunyaan Muhammad. Nah, kata kitab ini disandarkan pada Muhammad seperti itu ya. Kitab siapa? Kitab Muhammad ya. Ini namanya pembahasan idhofah ya. Qalamu Hamidin misalkan. Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Pulpen Hamid atau pulpen kepunyaan Hamid. Nah, ini yang disebut dengan idhofah ya, gitu ya. Rumah Zaid gitu ya. Rumah kepunyaan Zaid itu idhofah ya. Jadi idhofah itu mengandung unsur ya, itu mudhof dipilih. Kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhofun ilaihi ya. Paham? Seperti ini. Syarat. Nah, dulu kita pernah belajar ketika membahas tentang isim. Kita tahu bahwasanya di antara tanda isim apa? Tanwin, betul. Misalkan kitabun. Tabun. Tabun. Ya, tanwin. Kenapa ini tanwin? Karena tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka tidak ada tanwin, ya. Nah, Alkitabu tidak boleh Alkitabun. Ini dibaca kitabun, tidak boleh kitabu. Ini dibaca Alkitabu, kenapa tidak ada tanwin? Paham? Paham nih? Nah, idhofah tidak ada tanwin. Tidak, tapi dibaca kitabu. Enggak baca kitabun. Kenapa? Karena si kata kitab boleh disandarkan pada kata yang kedua. Jadi kitabu Muhammadin. Ya, jadi tidak boleh dibaca kitabun, tidak boleh. Atau pakai alif lam di sini tidak boleh. Al-Kitabu Muhammadin tidak boleh. Ya. Jadi di antara syarat idhofah dalam mudhofnya itu pertama tidak boleh ada alif lam. Yang kedua, dia tidak boleh tanwin. Adapun di kata keduanya mau tanwin atau bukan terserah. Seperti itu, paham? Bisa jadi kata keduanya tanwin atau ada alif lam, bisa jadi. Nah, ini contohnya kata keduanya pakai tanwin. Ya, contohnya seperti itu. Paham sampai sini? Ya. Jadi sekali lagi dalam pembahasan bahasa Arab ada disebut dengan al-idhofah. Ya. Idhofah itu artinya penyandaran secara bahasa, ya. Makanya tadi ditarifkan bahwasanya al-idhofah itu apa? Nisbatu syai'in ila syai'. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu atau menyandarkan suatu kata kepada kata yang kedua. Ya, contohnya apa? Kitabu Muhammad. Menyandarkan kata kitab kepada Muhammad. Kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhofun ilaihi. Ya. Syaratnya di mudhof, syaratnya di mudhof dia tidak boleh pakai alif lam. Yang kedua sekaligus dia pun tidak boleh pakai tanwin walaupun tidak ada alif lam. Kenapa? Karena mau disandarkan kepada kata yang kedua. Kalau kata yang kedua, untuk kata yang kedua dia harus kasroh. Kata yang kedua dia harus kasroh. Ya. Mau tanwin atau bukan tanwin, maksudnya hanya kasroh saja. Kan kalau tanwin kasroh dua kan kasrohnya. Kalau mau ditanwinkan ataupun dikasrohkan gitu. Mau tanwin kasroh atau kasroh saja gitu. Paham? Jadi maksud tanwin kasroh kasrohnya dua, double. Tanwin kasroh. Kalau kasroh saja satu. Bisa contohnya yang misalkan yang ada alif lam. Misalkan babul khosabi, ya. Nih kata yang kedua yang pakai alif lam. Babul khosabi. Nah, babul khosabi. Kata bab, kata pintu disandarkan kepada khosab yaitu kayu.
babul khosabi. Di sini tidak pakai tanwin tapi kasroh. Boleh. Kalau ini mau tanwin kasroh atau kasroh saja boleh. Kalau di sini tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Paham sampai sini? Ya. Nah, untuk idopa ini sebetulnya kita bisa mengetahui kalimat idopa itu dengan 3, ya. Maksudnya idopa itu mengandung 3 makna, ya. Idopa itu mengandung tiga makna. Ini ditulis nggak? Nggak perlu, ya. Anda hapus, ya. Nih. Idopa itu, ya, bab idopa, ya. Bab idopa itu mengandung 3 makna. Mengandung ma'ani al-idopa, namanya ma'ani al-idopa. Ma'anil idopah. Ma'anil idopah, ya. Makna idopah itu ada 3. 1, maknanya mengandung makna min, ya. Misalkan babul khosabi, satu mengandung makna min, ya. Min itu artinya dari, ya. Contohnya apa? Babul khosabi. Babul khosabi, pintu kayu. Maksudnya pintu dari kayu. Pintu terbuat dari kayu. Pintu dari kayu. Jadi ada yang dapat mengandung arti min. Pintu terbuat dari kayu. Babul khosabi. Coba antum buat pintu terbuat dari besi. Pintu dari besi bahasa Arabnya apa? Babul hadidi, ya. Babul hadidi, ya. Atau babu hadidin kalau ditanwinkan. Paham? Ya. Terus apa ya contohnya lagi? Apalagi contohnya yang mengandung mana min dari. Ya pokoknya ya dan antara mana idopa ada min, ya. Babul khasab, pintu dari kayu. Khasab itu kayu kan. Yang kedua idopa itu ada yang mengandung mana li, ya. Kepemilikan. Li itu kepemilikan artinya. Contohnya apa? Misalkan Kitabu Muhammad, ya. Kitabu Muhammadin. Kitab kepunyaan Muhammad, yang mengandung mana li, lil milki, kepemilikan, ya. Kitabu Muhammadin, ya. Yang ketiga ya dapat mengandung makna fi, ya. Contohnya adabul qabri. Adabul qabri. Azabul qabri artinya apa? Siksa kubur, siksa di alam kubur, gitu. Jadi seolah-olah di sini itu ada fi, gitu. Siksa dalam kubur. Nah, jadi idofat itu ada mengandung makna fi. Siksa kubur maksudnya siksa dalam kubur. Ini idofah, ya. Nah, ini muqaddimah, pelajaran kelima, ya. Jadi itu bukan tinju. Tidak apa-apa, ya. Ini muqaddimah saja. Coba nanti kita di murajaah nanti pas kita durusul lughah lagi, ya. Minggu depan mungkin kita sorof, minggu depan lagi durusul lughah lagi. Gitu aja, sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Nah.
pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Kalau tadi yang di jin itu masuknya isim. Hah? Masuk isim. Huruf itu mengandung makna tersirat gitu. Jadi mengandung makna ini, makna ini seperti itu ya. Ada lagi? Nanti insya Allah kita bahas lagi ketika kita disuruh lagi. Ya ini kan mukadimah saja. Ya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, enggak?